Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ista Sodiana dan rekan saya Elsa Asri Aryani dari Agribisnis Pangan akan membahas tentang analisis sikap konsumen terhadap pembelian produk beras IR64. Agenda yang akan dibahas yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan serta penutup. Pendahuluan latar belakang. Tanaman pangan merupakan penyokong terbesar kedua subsektor pertanian untuk PDRB. Komoditas tanaman pangan padi merupakan bahan makanan utama masyarakat Indonesia. Tingkat konsumsi beras yang cenderung meningkat menjadikan peluang bisnis sehingga banyak produsen beras di Indonesia. Salah satu jenis beras yang banyak dijumpai di Indonesia adalah beras jenis IR64. Beras jenis IR64 ini harganya sangat terjangkau serta memiliki ciri khas. Masyarakat pedesaan dan perkotaan membeli beras jenis IR64 ini karena memiliki tekstur pulen ketika sudah dimasak menjadi nasi. Keputusan pembelian tersebut merupakan bagian dari unsur yang melekat pada setiap individu dan akan mempengaruhi perilaku konsumen. Konsumen dalam membeli suatu produk pertama-tama akan mencari informasi mengenai suatu produk dan kemudian akan membentuk keyakinan dalam dirinya berdasarkan atribut-atribut tersebut. Untuk itu tujuan penelitian di sini adalah yang pertama mengidentifikasi karakteristik konsumen produk beras IR64, yang kedua menganalisis proses pengambilan keputusan pembelian konsumen produk beras IR64, dan yang ketiga mengidentifikasi dan menganalisis sikap konsumen terhadap atribut produk dalam melakukan pembelian produk beras IR64. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang dibahas adalah beras, perilaku konsumen, proses pengambilan keputusan, sikap konsumen, pengukuran sikap konsumen, atribut produk, dan kerangka pemikiran. Berikut adalah kerangka pemikiran pada laporan ini. Selanjutnya adalah metode penelitian. Di sini tempat dan waktu kami mengambil studi kasus di pasar tradisional Sidomulyo, Lampung Selatan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember tahun 2020. Metode pengumpulan datanya yaitu data primer dan data sekunder. Data primer kami dapatkan dari wawancara kepada konsumen yang pernah membeli dan mengkonsumsi produk beras IR64. Kuesioner ini kami buat dengan menggunakan Google Formulir. Data sekunder kami dapatkan dari jurnal atau skripsi terkait. Selanjutnya adalah metode pengambilan sampel. Jumlah populasi tidak diketahui, maka di sini kami menggunakan metode non-probability sampling. Sampel yang digunakan adalah bagian dari populasi, sehingga kami mengambil 30 responden dengan teknik purposive sampling. Metode analisis data yang kami gunakan yaitu model multi-attribute Fishbane dengan menggunakan skala Likert. Lanjutkan presentasi dari Saudari Ista. Untuk hasil dan pembahasan, untuk gambaran umum, yaitu di pasar Sidomulyo, yang dimana pasar tersebut menyediakan kebutuhan pokok untuk para konsumennya. Untuk karakteristik responden, yaitu jenis kelamin, kemudian usia, status, pekerjaan, pendidikan terakhir, rata-rata pendapatan, dan rata-rata pengeluaran. Proses pengambilan keputusan pada tahap ini kami menggunakan tahap proses keputusan pembelian produk beras IR6 ini terdiri dari yang pertama ada pengenalan kebutuhan, kemudian ada pencarian informasi dan evaluasi alternatif yang dapat dilihat pada tabel tersebut. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap keputusan pembelian, kemudian pasca pembelian, dan dapat juga dilihat pada tabel tersebut. Kemudian pada analisis sikap konsumen terhadap produk beras IR64 ini, analisis tingkat kepentingannya dapat dilihat pada tabel bahwa kepulunan ini memiliki nilai yang sangat penting. Artinya konsumen ini menilai dari kepulunan nasi sebelum membeli produk beras IR64 ini. Untuk selanjutnya, pada analisis tingkat kepercayaan, dapat dilihat juga pada tabel bahwa kepulunan ini memiliki nilai yang sangat baik dan dengan skor kepercayaan yaitu 4,67. Untuk yang selanjutnya yaitu analisis sikap konsumen, dapat dilihat juga bahwa kepulunan ini memiliki kategori sikap konsumen yang sangat positif. Skor kepulunan nasi tersebut menjadi pertimbangan responden dalam memilih produk beras IR64 ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk karakteristik responden yaitu untuk jenis kelamin
perempuan, kemudian dengan usia di atas 40 tahun, status menikah, kemudian pekerjaan sebagai pelajar, dan pendidikan terakhir yaitu SMA, dan untuk rata-rata pendapatan kurang dari 1 juta dan untuk pengeluaran kurang dari 1 juta. Kemudian analisis pengambilan keputusan yang dilakukan menggunakan analisis deskriptif didapatkan hasil bahwa pada pengenalan kebutuhan, alasan dan motivasi, serta manfaat yang konsumen cari, yaitu untuk kebutuhan dan pemenuhan gizi. Yang dimana sumber informasi tentang beras tersebut diperoleh dari keluarga, dan Kepulauan menjadi evaluasi alternatif yang dipilih sebelum membeli beras IR64 ini. Kemudian juga pada tahap keputusan pembelian, konsumen ini proses keputusan pembelian ini tidak terencana dan frekuensi pembelian tidak tentu, yang dipengaruhi oleh keluarga dan kemauan diri sendiri. Kemudian pasca pembelian, bahwa konsumen ini akan melakukan pembelian ulang dan melakukan pembelian kembali jika adanya kenaikan harga, tetapi jika tidak tersedianya beras IR64 di pasaran, konsumen akan membeli jenis beras lainnya. Paling penting bagi konsumen untuk dalam proses keputusan pembelian beras IR64. Kemudian atribut yang dianggap paling tidak penting adalah warna, sedangkan untuk atribut yang paling penting adalah kepulenan. Kemudian hasil pengukuran kepercayaan yang menunjukkan konsumen ini sangat percaya kepada produk beras IR64 yang memiliki kepulenan dan harga yang terjangkau untuk kalangan masyarakat menengah. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.